Saudara, aksi unjuk rasa yang berlangsung di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur berlangsung ricuh. Saat ini aparat kepolisian masih berupaya untuk membubarkan massa yang berupaya untuk merangsek masuk ke dalam Gedung Negara Gerahadi. Seperti diketahui, setidaknya ada 8 poin tuntutan dari aksi masyarakat sipil yang berlangsung di Surabaya ini. Di antaranya adalah tolak revisi Undang-Undang TNI, menolak perluasan TNI di ranah sipil, menolak penambahan kewenangan TNI dalam ranah operasi militer selain perang terutama di ranah siber, dan juga bubarkan komando teritorial, serta yang kelima tuntutan mereka adalah menarik seluruh militer dari tanah Papua serta kembalikan TNI ke barak. Tuntutan yang ketujuh, merevisi Undang-Undang Peradilan Militer untuk menghapus impunitas di tubuh TNI, dan tuntutan yang kedelapan adalah mencopot TNI aktif dari jabatan sipil. Saudara, aksi unjuk rasa yang berlangsung di Surabaya berakhir ricuh ini dipicu oleh pengesahan revisi Undang-Undang TNI di mana disahkan oleh DPR RI pada tanggal 20 Maret 2025 atau Kamis pekan lalu. Setidaknya ada 3 poin pasal yang berubah dalam Undang-Undang TNI tahun 2004 ini, yakni perubahan pasal 7 tentang tugas TNI dan juga pasal 47 tentang kementerian lembaga yang bisa dimasuki oleh TNI, serta pasal 53 tentang usia pensiun. Kita masih akan menyimak kembali seperti apa situasi di sana. Kita kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona. Kika, bisa digambarkan seperti apa situasi terkini di sana, Kika? Ya. Ya, seperti yang Anda saksikan di layar kaca bahwa upaya untuk memecah kerumunan massa ini juga masih terus dilakukan. Namun untuk massa yang saat ini juga masih berkerumun di depan kantor Gedung Negara Gerahadi Surabaya juga masih memilih bertahan di sini. Dan mereka masih informasi yang juga kemudian masih disampaikan oleh pihak kepolisian juga masih sama, berharap agar massa yang juga kemudian masih bertahan supaya bisa kembali ke tempat mereka masing-masing. Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, Cynthia dan juga saudara, bahwa ada total 8 tuntutan yang juga kemudian disuarakan. Nah, saya sudah bersama dengan Ketua Koordinator BEMNUS Jawa Timur, Helmi Fadiansyah Effendi, yang mana saat ini sudah berada di samping saya. Mas Helmi bisa bergabung bersama saya di sini, Mas? Ya, Mas, tadi situasinya tenang, lalu kemudian berubah menjadi seperti ini. Apa sih, Mas, apa yang kemudian membuat akhirnya situasi menjadi seperti ini, Mas? Baik, istilahnya kawan-kawan juga sudah lama memendam rasa kecewa, jadi juga ini juga seperti bom waktu dari kawan-kawan masyarakat ataupun kawan-kawan mahasiswa juga. Jadi yang mengakibatkan kawan-kawan juga rasa tidak puas dari kawan-kawan instansi juga dan tidak. Mas, kalau berdasarkan catatan kami dalam waktu sebulan ini adalah kali kedua yang disampaikan. Apa yang mungkin aspirasi apa yang mungkin belum diserap oleh pemerintah maupun wakil rakyat kita? Yang belum diserap adalah perihal kita ini seakan-akan tidak disangkut pautkan untuk perihal peresmian undang-undang gitu loh. Selalu ada terkesannya tergesa-gesa dan istilahnya tertutupi. Jadi kan istilahnya mereka sebagai perwakilan rakyat mewakili kita, tapi istilahnya mereka tidak mewakili kita sama sekali. Jadi itu udah PR dari lama lah mereka dari Dewan Perwakilan Rakyat ini tadi. Sejauh ini unjuk rasa pertama, lalu ini kemudian kedua. Sudah ditemuin siapa, Mas? Gimana, Mbak? Sudah ditemuin siapa aja? Jadi kalau dari kita kemarin kita sempat bertemu sama Komisi E juga, terus juga Ketua DPRD. Apa yang disampaikan pada saat itu? Yang kita sampaikan waktu itu, kita juga menyampaikan bahwasanya harus banyak perubahan di Jawa Timur khususnya kita. Jadi kita juga banyak kemiskinan juga yang harus diatasi. Nah, istilahnya masih banyak urgensi yang harus dibenahi, namun kenapa UU TNI ini yang harus lebih dahulukan seperti itu. Kalau untuk hari ini, Mas, sudah ketemu sama siapa aja, Mas? Hari ini masih belum ada yang menemui kita, jadi hanya pihak kepolisian aja dari pihak keamanan yang menemui kita. Itu pun juga kita disambut kurang baik juga. Baiknya kayak gimana? Jadi misalnya kita juga tidak ada respon yang positif. Jadi kita memang kesannya seperti kontradiktif juga, akhirnya timbullah seperti ini, seperti itu. Mas, ini kan sampai sekarang juga masih belum ada pertemuan, artinya belum ada titik tengah nih. Apa mungkin yang akan dilakukan, aksi ini akan berlangsung sampai kapan nih, Mas? Ya, istilahnya juga kemungkinan aja sampai
dari pihak yang dalam bisa menemui kita seperti itu sih. Jadi mungkin kita bisa menanyakan kepada pihak ke Polri bagaimana pendapat perihal UU TNI juga. Jadi kita bisa berdialog misalnya dengan kawan-kawan rakyat dengan misalnya pihak A, pihak ini tadi. Seperti itu. Mungkin titik tengah dari saya seperti itu sih. Kalau seandainya di hari ini belum ada kesempatan untuk bertemu, sampai kapan, sampai jam berapa mungkin untuk hari ini aksi akan dilakukan? Untuk kesepakatan dari Teklab kemarin, kita sepakat jam 6. Namun jika jam 6 masih kita rasa belum puas, kita bakal ada gerakan selanjutnya. Seperti itu. Gerakan selanjutnya itu apa tuh? Gerakan selanjutnya tetap aksi, namun juga nanti bakalan dari kawan-kawan mahasiswa, misalnya juga kita memakai alma mater. Seperti itu. Di hari yang sama atau mungkin di hari ini? Di hari yang beda. Di beda hari. Mas, ini kan juga ada beberapa kerusakan yang juga kemudian terjadi. Tidak hanya para demonstran, tapi juga polisi yang juga terluka. Ini apa mungkin yang kemudian disampaikan supaya situasi segera mereda dan juga kondusif? Ya, misalnya kita juga bisa saling, kepala dingin lah. Misalnya kan juga kita tidak bisa mengontrol seluruh massa juga. Kawan-kawan juga kecewa, kawan-kawan polisi juga pasti capek juga. Akhirnya harus ada yang menganukan egonya lah, seperti itu. Satu lagi nih Mas, soal undang-undang TNI yang juga kemudian disuarakan pada hari ini. Kalau berkesempatan untuk bertemu langsung dengan pemerintah pusat, apa yang ingin disampaikan? Yang bisa kita sampaikan bahwasanya UU TNI ini harus di judicial review. Bahwasanya UU TNI ini tadi adalah bisa mengakibatkan dui fungsi ABRI yang akan di 98 ini tadi. Jadi saya harap juga untuk pemerintah bisa mendengarkan suara kami, misalnya bisa ditinjau kembali sesuai tuntutan kita, seperti itu. Apa sih Mas yang paling dikhawatirkan dengan adanya dui fungsi TNI? Yang paling kita khawatirkan adalah penambahan dari jumlah instansi yang awalnya 10 menjadi 16. Jadi kita juga bisa mengurangi dari kesempatan warga-warga sipil untuk menduduki dari instansi yang ada di pemerintahan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Mas Helmi yang tadi juga sudah menyuarakan terkait dengan tuntutan dan juga kemudian aksi yang juga sudah berlangsung hari ini. Harapannya memang masih ketemu dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur ya? Oke, siap. Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur juga masih berharap untuk ketemu ya. Terima kasih untuk apa yang juga kemudian sudah disampaikan oleh Mas Helmi kepada pemirsa Kompas TV, seperti yang tadi disampaikan bahwa memang ada tuntutan besar yang juga kemudian disuarakan pada aksi yang kemudian dimulai pada pukul 2 siang tadi, Cynthia dan juga saudara. Tuntutannya adalah mengenai dui fungsi TNI. Hal ini yang juga kemudian dikritisi oleh mahasiswa dan juga masyarakat sipil hingga akhirnya mereka memutuskan untuk ini adalah kedua kalinya masa yang juga kemudian mahasiswa dan juga masyarakat sipil melakukan aksi seperti itu atau berunjuk rasa di kota Surabaya. Yang pertama ini dilakukan pada akhir Februari lalu di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur yang mana sempat ditemui pada saat itu oleh wakil rakyat. Namun kemudian untuk aksi yang hari ini berlangsung pada pukul 2 siang tadi sampai dengan saat ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Helmi yang mana menyatakan belum ada perwakilan dari pemerintah provinsi maupun dari wakil rakyat yang menemui. Harapannya untuk hari ini bisa ada pertemuan dan juga titik tengah terkait dengan aksi undang-undang dui fungsi TNI ini yang mana kalau kita melihat masih berlangsung saat ini, saudara. Ini adalah bentuk-bentuk yang juga kemudian yang mana aksi juga masih terus dilakukan, penembakan water cannon untuk memecah massa juga masih terus dilakukan di depan Gedung Negara Gerahadi. Perusakan juga sempat tadi dilakukan terhadap 2 CCTV di sini. Harapan dari para demonstran yang juga kemudian beraksi pada sore hari ini adalah bisa bertemu langsung dengan wakil rakyat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membawa suara mereka ke pemerintah pusat. Yang mana kalau seandainya apa yang mereka sampaikan ini nanti tidak berkesempatan untuk bertemu langsung atau belum menemui titik tengah, maka mereka akan terus melakukan aksi sampai dengan pukul 6 sore seperti yang disepakati. Dan juga jika memang belum menemukan titik tengah lainnya, maka dari massa ini juga masih akan melakukan aksi yang mana tadi disampaikan oleh Helmi bahwa untuk aksi ini masih akan dilakukan jika di hari-hari lain jika tidak ditemukan titik tengah terkait dengan persoalan. Ada 8 tuntutan sekali lagi yang juga kemudian disampaikan pada siang sampai dengan sore hari ini yang isinya adalah menolak revisi Undang-Undang TNI, menolak perluasan peran TNI di ranah sipil, menolak keterlibatan TNI dalam dunia cyber, membubarkan komando teritorial, menarik seluruh pasukan militer dari Papua, lalu mengembalikan TNI ke barak, merevisi sistem peradilan militer, dan juga melarang perwira aktif TNI menduduki jabatan sipil. Hal ini sempat kami tanyakan kepada pihak
akademisi, rektor, yang mana sebagian besar dari mereka memang melakukan penolakan. Rektor-rektor yang ada di Jawa Timur ini melakukan penolakan terhadap dui fungsi TNI, yang mana ada kekhawatiran juga yang dirasakan terkait dengan kepangkatan, unsur kepangkatan dan juga jabatan yang mengandung unsur komando. Dan hal ini, Cynthia dan juga saudara, dinilai dapat membahayakan peran dan juga fungsi masing-masing. Jadi seperti yang Anda saksikan, aksi di depan Gedung Negara Gerahadi juga masih berlangsung seperti ini. Kendaraan yang tadinya di dalam, kendaraan water cannon yang tadinya di dalam ini semakin ke depan supaya kemudian untuk memecah kerumunan massa. Demikian, Cynthia. Baik, Kika, kami masih akan kembali mengupdate informasi dari Anda. Usai jeda, Breaking News Kompas TV segera kembali.